Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari perbedaan antara waqaf, al-waqfu, saktah, as-saktu, qata' al-qata'u di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwa waqaf atau al-waqfu adalah qata'u sawti ala kalimatin qur'aniyah bizamanin yutanaffasu fihi 'adatan biniyati istinafil qira'ah. Waqaf adalah berhenti pada suatu kalimat di dalam membaca Al-Quranul Karim dengan tempo yang biasa digunakan untuk mengambil nafas. Jadi berhenti untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan Al-Quran tersebut. Sedangkan saktah atau as-sakt adalah berhenti pada suatu huruf di dalam membaca Al-Quranul Karim tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan kembali bacaan Al-Quran tersebut. Sehingga antara al-waqfu dengan as-saktu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama berhenti, perbedaannya adalah waqaf berhenti untuk mengambil nafas kemudian melanjutkan kembali bacaannya, sedangkan as-saktu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kemudian untuk melanjutkan bacaan Quran tersebut. Jadi perbedaannya terletak pada proses mengambil nafas. Waqaf dengan mengambil nafas, sedangkan saktah tanpa mengambil nafas. Sedangkan al-qata' adalah berhenti pada suatu kalimat di dalam membaca Al-Quranul Karim dengan niat menghentikan bacaan tersebut atau beralih kepada aktivitas yang lain. Wa mahalluhu ru'usul ayyi tamatil ma'na. Dan tempat-tempat qata' atau tempat-tempat berhenti untuk menghentikan bacaan, beralih kepada aktivitas yang lain adalah setiap akhir ayat yang telah sempurna maknanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 tempat saktah di dalam Al-Quran yang harus kita perhatikan. Karena as-sakatat atau saktah pada keempat tempat ini merupakan as-sakatatul wajibah inda hafsin min tariqi syatibiyah, atau saktah yang diwajibkan menurut bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz dari jalur Asy-Syatibiyah. Wajib saktah pada 4 tempat ini ketika wasal. Yang pertama, alal alif, pada huruf alif di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama menuju ke ayat yang kedua. Pada akhir ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yaj'al lahu 'iwaja. Pada ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jika kita perhatikan pada akhir ayat pertama ini terdapat kalimat walam yaj'al lahu 'iwaja, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an ini bengkok atau menyimpang, tetapi dia merupakan kitab yang lurus. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua, qayyima. Qayyima artinya lurus. Nah, seandainya kita menyambung ayat pertama dan ayat kedua tanpa saktah atau tanpa berhenti sejenak, maka iwaja dan qayyima akan menjadi satu kalimat sifat. Iwajang qayyima. Dan kalau ini terjadi, maka maknanya akan berubah. Iwaja itu artinya bengkok, qayyiman artinya lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok yang lurus. Nah, jadi maknanya akan menjadi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh sebab itu diwajibkan saktah pada ayat ini ketika hendak menyambungnya saja. Akan tetapi ketika kita mau waqaf di ayat pertama tentu saja dibolehkan karena ini akhir ayat. Dibaca iwaja dengan mad iwad, 2 harokat. Dan ketika ingin membacanya secara wasal maka wajib saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Al-ayah. Kemudian yang kedua, saktah pada huruf alif di dalam surat Yasin ayat ke-52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Jika kita perhatikan pada ayat ini terdapat 2 perkataan. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ini merupakan perkataan orang yang tidak beriman ketika dibangkitkan dari kuburan. Mereka berkata, ya wailana, celaka. Man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang telah membangunkan kami dari marqadina, dari tempat tidur, dari kuburan maksudnya. Kemudian kalimat berikutnya merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang yang beriman. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang yang beriman ketika dibangkitkan tidak kaget lagi, tidak kaget dan tidak merasa celaka, tetapi orang beriman mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini adalah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh yang Maha Penyayang. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, sehingga jika kita ingin membacanya secara wasal wajib saktah. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa kalimat yang pertama adalah disampaikan oleh orang yang tidak beriman dan kalimat kedua oleh orang yang beriman. Yang ketiga, saktah pada huruf nun di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qila man raqa. Wa qila, dan dikatakan kepadanya, man raqa, siapa yang dapat menyembuhkan. Ketika kita ingin membaca ayat ini, maka kita wajib saktah pada huruf nun. Karena jika tidak saktah, maka seolah-olah menjadi satu kata. Karena di dalam ilmu tajwid, apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf ra, maka dibaca idgham bila gunnah.
sehingga akan terbaca waqila marraq. Man raq dengan marraq itu berbeda. Man raq dua kata, sedangkan marraq satu kata. Yang keempat, saktah pada huruf lam di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana. Ini sama dengan surat sebelumnya, surat Al-Qiyamah. Mengapa harus saktah pada huruf lam? Agar kata bal dan kata rona tidak menjadi satu. Karena jika dibaca tanpa saktah, maka huruf lam sukun akan lebur atau akan idgham kepada huruf ra, sehingga dibaca kalla barrona. Barrona dengan balrona sesuatu yang berbeda. Barrona satu kata, sedangkan balrona adalah dua kata, sehingga wajib saktah pada huruf lam pada kata bal. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan untuk memudahkan, bacaan saktah ini diberi tanda, yaitu berupa huruf sin kecil di atas huruf yang wajib saktah ketika wasal. Demikian, semoga bermanfaat, semoga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.